kami dari kelompok 8. Pada kali ini kami akan membahas mengenai PSAP 12. Jadi di PSAP 12 itu merupakan standar akuntansi pemerintah yang membahas mengenai laporan operasional. Jadi laporan operasional itu adalah merupakan bagian penting dari laporan keuangan akuntansi yang berbasis akrual. Nah, laporan operasional ini memberikan gambaran mengenai pendapatan dan beban berbasis akrual, sehingga pemerintah ini nantinya dapat menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah dalam satu periode. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsepsi basis akrual dan fitur laporan operasional. Nah, seperti yang kita lihat pada slide berikut itu terdapat perbedaan antara PP 24 pada tahun 2005 dan juga PP 71 tahun 2010. Jadi antara keduanya ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai laporan operasional. Jadi di PP 24 tahun 2005 ini merupakan standar awal yang masih transisional. Sedangkan di PP 71 2010 ini memperkuat penerapan akuntansinya itu yang berbasis akrual secara completely. Jadi bisa dibilang pada PP 71 ini itu penerapan standarnya itu seperti disempurnakan seperti itu. Kemudian dari perubahan inilah laporan operasional itu mulai memiliki peran penting dalam menggambarkan beban dan pendapatan secara akrual. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran laporan operasional dalam perhitungan kos. Jadi laporan operasional ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi laporan operasional ini akan menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung kos setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan adanya beban yang berbasis akrual ini, kemudian pemerintah itu dapat menghitung atau mengetahui seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk program yang dilakukan atau pelayanan yang dilakukan, sehingga dari analisis efisiensi dalam penganggaran di periode tersebut itu akan bisa lebih akurat karena sudah dihitung berdasarkan berbasis akrual. Untuk memahami laporan operasional lebih lanjut, sebelum itu kita harus memahami dulu ada dua konsep basis pencatatan dalam akuntansi. Yang pertama ada basis akrual. Di basis akrual ini digunakan dalam laporan keuangan operasional untuk mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas itu kita terima atau digunakan untuk membayar sesuatu. Sementara basis kas digunakan untuk khususnya penganggaran. Jadi basis kas ini digunakan dalam laporan realisasi anggaran. Penyusunan LO ini dilakukan untuk melengkapi siklus akuntansi yang berbasis akrual, sehingga laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca itu nanti memiliki keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat kita lihat juga di dalam slide ini, basis kas itu digunakan pada LRA, sedangkan basis akrual ini digunakan pada laporan operasional. Nah, dari laporan operasional ini juga kita bisa mengetahui bahwa pemerintah itu nanti mendapatkan surplus atau defisit. Nah, dari hasil ini juga nanti bisa digunakan untuk membuat laporan perubahan ekuitas, dan kemudian setelah itu bisa dibuat laporan neracanya. Nah, selain adanya konsep, pastinya juga ada struktur, pendapatan, dan juga beban pada laba operasional. Nah, dalam struktur itu pasti ada surplus atau defisit. Nah, defisit LO itu biasanya selisih antara lebih dan kurang pendapatan dan beban selama 1 tahun atau 1 periode pelaporan. Nah, yang pertama ada pendapatan. Di pendapatan sendiri, hak pemerintah itu diakui sebagai penambah ekuitas. Nah, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, dan itu juga tidak perlu dibayar kembali. Nah, setelah itu ada beban.
di beban dari kegiatan operasional itu ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan. Nah, itu menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset. Setelah itu ada juga kegiatan non-operasional. Di non-operasional ini sifatnya tidak rutin atau termasuk surplus defisit dari penjualan aset non-lancar dan juga penyelesaian kewajiban jangka panjang. Setelah itu ada pos luar biasa. Nah, pos luar biasa ini pendapatan atau beban yang bukan merupakan operasi biasa. Nah, pastinya dan tidak diharapkan sering atau rutin terjadi. Nah, di luar kendali juga dari pengaruh entitas yang berkaitan dan juga sifat dan jumlahnya ini diungkap dalam CLK. Mas, sini mas. Nah, pada pendapatan itu ada pengakuan. Di pengakuan sendiri itu pada saat timbul hak atas pendapatan atau hak untuk menagih, atau juga pada saat pendapatan direalisasi. Setelah itu ada pengungkapan. Pengungkapannya, rinciannya itu lebih lanjut, sumber pendapatan disajikan dalam CLK. Setelah itu ada pencatatan. Di pencatatan itu berdasarkan dari asas brutonya. Setelah itu juga ada klasifikasi. Di klasifikasi itu ada menurut pendapatan. Nah, dari pendapatan juga pastinya ada dari beban. Dari beban sendiri pengakuannya itu saat timbul kewajiban. Terus untuk terjadinya itu ada konsumsi aset. Setelah itu terjadinya penurunan manfaat itu ekonomi atau potensi jasa. Setelah itu dari pengungkapannya sendiri beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi yang lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CLK. Setelah itu ada pencatatan. Di pencatatan sendiri penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus dan juga saldo menurun dan unit produksinya. Setelah itu ada klasifikasi. Nah, di klasifikasinya itu juga menurut klasifikasi ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan koreksi pendapatan dan pengembalian pendapatan, di mana di sini terdapat dua aspek yang menunjukkan dua situasi. Nah, aspek yang pertama ini bersifat sistemik atau normal dan berulang, di mana situasi ini terjadi pada saat periode penerimaan maupun periode sebelumnya. Jadi situasi dari dua periode ini perlakuannya akan sama, yaitu akan diakui sebagai pengurang pendapatan. Nah, pada aspek yang kedua yaitu yang sifatnya tidak berulang. Ini juga terdapat periode penerimaan dan periode sebelumnya, tetapi perlakuannya ini berbeda. Nah, pada periode sebelumnya jika terjadi kesalahan akan diakui sebagai pengurang ekuitas pada saat kesalahan atau koreksi ditemukan. Nah, berbeda dengan periode penerimaan di mana akan dicatat sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Oke, selanjutnya adalah akuntansi koreksi dan penerimaan kembali beban. Jadi, koreksi atas beban ini termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada saat periode beban dibukukan akan diakui sebagai atau dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Nah, apabila diterima pada saat periode berikutnya, maka koreksi atas beban akan dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban yang dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi dalam mata uang asing. Di sini transaksi dalam mata uang asing itu harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Nah, di sini terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu tersedia dana dalam mata uang asing. Pada kondisi ini, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksinya. Kondisi yang kedua yaitu tidak tersedia dana dalam mata uang asing. Nah, pada kondisi ini, ketika mata uang asing dibeli dengan rupiah, maka dicatat berdasarkan kurs transaksinya.
Ketika mata uang asing dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka dicatat dengan menggunakan kurs transaksi. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing lainnya dapat dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksinya. Laporan operasional pemerintah menyajikan kinerja pendapatan dan juga beban dari suatu entitas pemerintahan. Kita akan menunjukkan kinerja atau performa dari suatu entitas pemerintahan. Nah, kemudian pendapatan sendiri satu dari PAD atau mungkin dari transfer pemerintah pusat dan juga dari pendapatan lainnya yang ada di daerah tersebut. Kemudian beban itu akan mencakup seluruh pengorbanan ekonomi dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu kegiatan dari pemerintahan. Kemudian selisih dari antara pendapatan dan juga pendapatan dan juga beban itu akan menghasilkan suatu surplus ataupun defisit, di mana dia akan dapat memberikan gambaran secara ringkas tentang efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan sumber daya pemerintah. Kemudian ada contoh transaksi pada laporan operasional, yang dimana laporan operasional ini berbasis akrual. Ini contoh transaksinya terdapat ada 3. Yang pertama itu transaksi pendapatan, yang kedua ada transaksi beban, dan yang ketiga adalah transaksi non operasional. Yang pertama dulu, transaksi pendapatan. Nah, contohnya itu ketika kita telah menerbitkan surat ketetapan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp500, kemudian dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode yang dikeluarkan SKP-nya. Kemudian contoh jurnal pada transaksi tersebut adalah piutang pajak pada debit dan juga pendapatan pajak pada kredit sebesar Rp500. Yang kedua, contoh pajak diterima oleh kas negara. Itu dicatat sebagai pelunasan pajak yang jurnalnya itu ada di Bendahara Umum Negara. Contoh jurnalnya itu adalah kas pada debit dan juga piutang pada kredit sebesar Rp300. Kemudian ada pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp200. Itu tidak ada jurnal pada laporan operasional. Kemudian contoh transaksi pada laporan operasional yang kedua itu adalah transaksi beban, mana contohnya satuan kerja menerima tagihan listrik sebesar Rp200 pemakaian bulan Desember, yang dimana dicatat sebagai beban karena mendapat tagihan yang belum dibayarkan. Nah, jurnalnya adalah beban langganan daya dan desa di debit dan utang belanja pada kredit sebesar Rp200. Kemudian contoh yang kedua, pada tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran tagihan listrik. Nah, pada transaksi tersebut tidak ada jurnalnya karena belum ada pembayaran yang dilakukan atau transaksi yang dilakukan. Kemudian contoh transaksi pada laporan operasional yang ketiga adalah transaksi non operasional. Contohnya adalah Satker menjual aset non lancar pada Desember sebesar Rp150 dengan harga perolehan Rp90. Dicatat sebagai surplus penjualan aset non lancar, dan juga jurnalnya adalah kas pada debit sebesar Rp150 dan juga aset tetap pada kredit sebesar Rp90, dan juga surplus penjualan aset lancar non lancar pada debit sebesar Rp60. Kemudian keterikatan laporan keuangan dengan laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran, dan apa perbedaan pada laporan keuangan dalam laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran, di mana laporan operasional akan berpengaruh pada neraca dan juga laporan perubahan ekuitas, di mana laporan operasional ini mempunyai surplus atau defisit LO yang akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitas, yang nantinya ekuitas akhir akan mempengaruhi neraca yang akan dibuat pada laporan keuangan. Dan perbedaan dengan laporan realisasi anggaran akan mempengaruhi laporan perubahan SAL, ya, di mana laporan realisasi anggaran ini berbasis kas yang tentunya akan berpengaruh pada saldo anggaran atau yang lain yang berhubungan dengan kas. Kemudian ada hal yang perlu diperlihatkan dalam implementasi PSAP 12. Yang pertama adalah terkaitan laporan keuangan mengingatkan dua basis penganggaran dan pelaporan, yang dimana laporan operasional ini dibuat untuk melengkapi laporan dan juga siklus akuntansi yang berbasis akrual basis, yang dimana sehingga laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan juga neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan. Yang kedua, hal yang perlu diperlihatkan adalah
Keterkaitan laporan keuangan, terutama laporan operasional dengan laporan kinerja. Dapat ketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode laporan tertentu, dan juga laporan operasional memiliki nilai prediktif karena informasi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pada periode yang mendatang. Sekian, terima kasih.